Udah kelihatan ya? Sudah. Oke, sudah. Oke, terima kasih Grace. Halo teman-teman semua yang ada di manapun kalian berada. Ya, kali ini bersama Kak Reka kita bakal live teaching selama kurang lebih berapa ya? 30 menit ya. 30 menit ke depan dan materi yang bakal kita bahas kali ini adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Oke, jadi kelas 12 itu memang udah masuk ke topik-topik tentang akuntansi. Jadi, rasakan nanti selama 1 tahun ke depan kalian akan belajar akuntansi ya. Tapi kalau belajarnya di ruang guru pastinya asik dong ya. Nanti yang ngajar ada Kak Reka di situ. Kemudian ada juga Pak Eko ya. Nanti kalian boleh kenalan sama Pak Eko. Nah, kali ini sama Kak Reka dulu ya untuk live teachingnya. Oke, teman-teman langsung aja ya. Karena waktunya nggak begitu lama, kita masuk ke materinya. Ya, untuk akuntansi sebagai sistem informasi. Nih, kakak mau ngasih sedikit overview dulu ya, apa aja sih yang bakal dipelajari di akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, jadi ada 7 journey atau 7 subtopik yang akan kalian pelajari kalau kalian masuk ke aplikasinya Ruang Guru mata pelajaran ekonomi kelas 12. Ada sejarah akuntansi, ya. Kemudian ada pengertian dan manfaat akuntansi. Kemudian ada pengguna informasi akuntansi. Nah, ini yang bakal kita pelajari kali ini. Kemudian ada karakteristik kualitas informasi akuntansi. Ada prinsip dasar akuntansi. Kemudian ada bidang ilmu akuntansi dan ada profesi dan etika profesi akuntansi. Jadi memang ini basic dulu ya teman-teman ya. Jadi belum masuk dulu ke persamaan dasar, belum ke jurnal umum, itu nanti. Ini masih topik pertama tentang konsep dasar mengenai ternyata akuntansi itu sebagai sistem informasi. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini yang bakal kita pelajari kali ini nih, yang nomor 3 ya, pengguna informasi akuntansi. Kalau kalian lihat di aplikasi, nah ini gambarnya. Jadi kalian pastikan pilih topiknya atau lihat topiknya benar dulu nih. Akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian setelah itu pilih yang ini, pengguna informasi akuntansi. Oke ya teman-teman ya. Nah, itu kita langsung aja deh. Tapi sebelum masuk ke para pengguna informasi akuntansi nih, kita sedikit review dulu. Mungkin ada di antara kalian yang belum ngeh atau belum tahu kenapa akuntansi itu disebut sebagai sistem informasi. Nah, ini kan ini penting banget nih teman-teman. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai akuntansi nih teman-teman, bayanginnya akuntansi itu ibarat seperti pabrik. Tahu ya pabrik ya? Misalkan pabrik apa nih? Pabrik tempe deh, tempe tahu. Tahu kan ya? Tempe tahu setiap hari, ya hampir tiap hari kamu dapat gitu kan, kamu makan tahu tempe. Nah, yang namanya pabrik tahu pasti ada inputnya. Betul ya, ada bahannya. Bahannya apa sih teman-teman? Ada kacang kedelai gitu kan, itu yang paling utama tuh. Kacang kedelai, mungkin ada bahan lain juga. Nah, kemudian ada proses produksinya. Ya nggak? Ada proses produksinya. Ya mungkin kalian lebih tahu lah ya bagaimana proses produksinya. Intinya kan ada proses produksi, di mana si kedelai itu diproses kemudian nanti menghasilkan satu produk. Produk yang dihasilkannya ada tahu, ada tempe, mungkin ada oncom, dan seterusnya. Nah, akuntansi juga sama teman-teman. Jadi ada inputnya. Nih ya inputnya yang pertama. Kak, input akuntansi itu apa? Input akuntansi itu bukti-bukti transaksi. Ya, ini sering juga nih kalian dapat nih kalau misalkan kalian belanja ke minimarket atau ke supermarket ataupun misalkan kalian memanfaatkan aplikasi ojek online, itu biasanya suka ada notanya gitu kan, ada nota, ada kwitansi, ada faktur dan lain segala macamnya. Pokoknya bukti-bukti transaksi keuangan itu adalah input akuntansi. Nah, input-input akuntansi yang kalian anggap remeh itu, yang mungkin bagi kamu, apaan sih ini, udah buang aja lah gitu kan. Itu ternyata sangat berharga bagi akuntansi. Nah, bahan-bahan ini atau input ini nanti kemudian diolah gitu kan, ada prosesnya. Ibaratnya proses produksinya. Nah, data-data keuangan tadi, data-data transaksi tadi dilihat nih sama orang bagian akunting. Oh, oke, ini ada nota udah dibeli nasi padang misalkan ya sebanyak 10 bungkus. Ditulis gitu. Ada istilahnya di sini identifikasi. Nah, jadi prosesnya yang pertama identifikasi. Diidentifikasi dulu ini buktinya apa? Namanya apa? Apakah faktur, nota dan seterusnya. Kemudian diidentifikasi ini tuh pengeluaran kas atau penerimaan uang atau apa
Ya, diidentifikasi dulu, diketahui nanti oh ini transaksi tentang ini. Setelah itu diukur. Diukur ini berapa sih nilainya? Oh, ini 100.000, ini 200.000 gitu kan. Kemudian dicatat. Nah, dicatat di buku atau di sebuah jurnal. Kalau sekarang sih udah banyak yang pakai komputer ya, teman-teman, dicatat, diketik gitu di komputer. Kemudian habis itu diringkas dan akhirnya dilaporkan. Nah, pelaporan ini nanti ada bentuknya atau outputnya, teman-teman, berupa yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu nanti kita bisa tahu tuh dari situ berapa keuntungan perusahaan, berapa aset atau harta perusahaan, berapa utang perusahaan. Macam-macam, banyak banget nanti informasi yang bisa didapatkan dari output sistem informasi akuntansi ini, teman-teman. Nah, makanya yang tadinya berupa input yang kita anggap remeh tuh, kayak kertas-kertas kecil gitu nggak kepake sama kita, itu ternyata ketika diproses oleh akuntansi menghasilkan suatu laporan yang sangat berguna bagi siapa? Bagi pemakai informasi akuntansi. Nah, makanya kita nih pada kesempatan kali ini kita bakal bedah siapa aja sih sebetulnya pemakai informasi akuntansi, gitu ya teman-teman ya. Jadi udah kebayang ya kenapa akuntansi itu disebut sebagai sistem informasi, karena memang ada proses. Kemudian ada unsur-unsur yang terikat satu sama lain, gitu ya. Oke. Nah, pengguna informasi akuntansi itu ada dua. Kalau kita coba tarik secara umum itu ada dua. Ada pengguna internal, ada pengguna eksternal. Bedanya apa pengguna internal dan eksternal? Nah, langsung aja kita bahas ya teman-teman ya. Oke, pengguna internal informasi akuntansi. Nih, lihat ini ya. Jadi pengguna internal informasi akuntansi itu adalah semua pihak yang menggunakan informasi akuntansi dengan kepentingan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Gini deh gampangnya. Kan tadi udah dapat tuh laporan keuangan ya. Jadi kita tahu berapa harta, berapa utang, berapa modal, berapa yang kita dapat, pendapatan ya namanya. Terus beban-beban operasional berapa, keuntungan usaha berapa. Kita udah dapat datanya. Nah, dari data-data keuangan itu, kalau seandainya orang yang punya data itu menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan bagi perusahaan dia, maka ini disebut dengan pengguna internal. Contoh lagi, misalkan gini, kamu punya usaha bikin donat. Nah, terus kamu dapat informasi akuntansi dari akuntan kamu. Pak, ini keuntungan perusahaan donat kita sekian. Atau misalkan taruhlah rugi ya, ini pahit-pahitnya rugi. Pak, perusahaan donat kita rugi nih, gimana? Nah, kamu kemudian dari informasi itu mengambil keputusan. Oke, kalau begitu karena ini rugi, jangan sampai rugi lagi. Gimana caranya? Kita coba iklankan deh. Kita bikin iklan di media sosial, misalkan kayak gitu. Nah, itu ketika kamu mengambil keputusan dari informasi tersebut, maka kamu disebut sebagai pengguna internal informasi akuntansi, teman-teman. Nah, di sini kakak sudah memberikan contoh, yaitu adalah manajer. Kalian pastinya harusnya udah belajar manajemen ya, teman-teman, itu di kelas 10 tuh. Tingkatan manajemen itu ada 3. Nah, ini sekedar refresh lagi ya, review materi. Ada top manager, ada middle manager, ada low level manager. Di tingkat manapun manajernya, ketika seorang manajer itu mengambil keputusan untuk sebuah perusahaan, ya, maka dia dianggap sebagai pihak internal, kayak gitu. Dia dapat informasi akuntansi, wah perusahaan kita rugi nih bos. Ya udah, kalau gitu kita lakukan kebijakan. Nah, kebijakannya macam-macam. Nah, itu berarti si manajer itu dikatakan sebagai pengguna internal. Gitu ya teman-teman, intinya pengguna internal itu menggunakan informasi akuntansi tadi untuk mengambil keputusan di dalam suatu perusahaan. Gitu ya. Jadi dia tuh bisa tahu, oh nih kondisinya lagi bagus, oh lagi jelek, apa yang harus dilakukan dari kondisi tersebut. Nah, itu berarti pengguna internal informasi akuntansi. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut nih. Jadi, Kak, kalau gitu cuma ada berapa pengguna internal? Kalau kakak sih cuma ada satu aja, manajer. Karena manajer itu umum sifatnya. Ada top manager, ada middle manager, ada low level manager. Top manager contohnya siapa Kak? Contohnya CEO, direktur. Nah, itu top manager. Kalau middle manager Kak contohnya manajer yang udah spesifik ya, kayak misalkan manajer produksi, manajer keuangan, manajer marketing atau pemasaran. Kalau low level itu contohnya misalkan penyelia atau supervisor dan lain sebagainya. Itu nanti bisa direview lagi. Intinya satu, pengguna internal informasi akuntansi ya. Kita lanjut lagi.
Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yang eksternal. Pengguna eksternal informasi akuntansi itu berarti tidak mengambil keputusan terkait di dalam perusahaan tadi. Kalau manajer kan dia ngambil keputusan ya, ini mau kayak gimana nih perusahaan kita. Kalau eksternal tuh nggak ada kaitan. Nah, tapi dia juga ngambil keputusan intinya. Tapi keputusannya bukan keputusan di dalam perusahaan, tapi di luar perusahaan. Kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi nggak ada kaitannya dengan perusahaan itu mau diambil kebijakan seperti apa. Nah, itu eksternal. Lalu siapa saja pengguna eksternal informasi akuntansi? Oke, langsung kita bahas ya, teman-teman. Yang pertama adalah investor. Nah, kepentingannya apa? Atau investor dulu, apa sih Kak? Oke, investor itu adalah orang yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Kepentingannya apa? Untuk mengetahui informasi akuntansi ini, kepentingannya dia untuk tahu kondisi keuangan perusahaan itu kayak gimana. Ya, untuk mengetahui kondisi keuangan. Keuangan siapa? Keuangan usaha. Ya, ini mohon maaf ya tulisannya kayak ceker ayam ya, padahal kakak nggak pernah makan ceker ayam loh. Ya udahlah. Mengetahui kondisi keuangan. Terus apakah nanti fungsinya? Untuk menentukan apakah masih prospek atau tidak investasi di perusahaan itu. Gitu ya. Jadi menentukan investasi. Kalau dari laporan keuangannya ketahuan, wah ini utangnya gede banget ini. Wah ini labanya nggak ada nih, nol, atau ruginya 4 tahun berturut-turut. Ya investor nggak ada yang mau kalau gitu biasanya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi investor itu bayangin nih, kamu punya duit, kamu mau invest, kamu mau nanam modal. Pastinya apa yang kamu lihat? Yang kamu lihat laporan keuangan perusahaannya dong, ya nggak sih? Wah ini ada perusahaan dia untungnya terus menerus nih, dari tahun ke tahun labanya meningkat terus. Wah cocok nih, saya invest di sini, kan gitu ya. Jadi bayangkan kamu punya duit itu tadi, kamu mau invest, pastinya kamu pilih perusahaan yang bagus. Atau kondisinya kamu udah invest nih misalkan di dalam, terus kamu juga pastinya pengen tahu dong kok perkembangan usahanya kayak gimana. Ketika kamu mengetahui perkembangan usahanya jelek, kamu bisa aja mengambil modal itu keluar dari perusahaan. Kayak gitu. Intinya menentukan investasi. Apakah kamu mau nambah investasi, mengurangi investasi, atau mau investasi di perusahaan yang lain, nah, kayak gitu. Itu adalah investor. Nah, berikutnya adalah kreditur. Kreditur itu apa, Kak? Kreditur itu adalah pihak yang meminjamkan uangnya kepada perusahaan. Contohnya misalkan bank. Nah, itu kreditur. Kan kalau yang namanya usaha biasanya kalau kekurangan modal itu kan pinjem dana, salah satunya ke bank. Nah, bank itu adalah kreditur. Bukan orang sih, pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Terus kepentingannya dia mengetahui informasi akuntansi apa, Kak? Sebetulnya mirip-mirip sama investor. Investor itu kan dia pengen tahu kondisi keuangan. Nah, kalau kreditur juga sama, sebetulnya mengetahui kondisi keuangan, cuma nanti dia tuh kaitannya dengan menentukan layak atau tidak. Layak atau tidak diberikan pinjaman, gitu. Diberi pinjaman. Nah, itu kreditur. Jadi nanti sebelum bank itu dia ngasih pinjaman, dia lihat dulu. Oh, oke, bentar. Ini laporan keuangannya jelek banget sih. Masa rugi mulu? Jangan-jangan nanti nggak bisa bayar utang lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi perlu adanya data bagi kreditur untuk mengetahui kondisi keuangan. Apakah nantinya dia tuh bisa bayar utang atau enggak? Kalau kita ngasih utangan, nah kayak gitu. Simpelnya seperti itu ya. Berikutnya pemerintah. Untuk apa? Pemerintah itu pingin tahu berapa sih pajak yang bakal ditarik dari perusahaan itu. Ya, jadi mengetahui pajak yang akan diterima oleh pemerintah. Karena gini ya teman-teman, negara kita salah satu sumber penerimaannya adalah dari pajak. Nah, salah satu sumber pajaknya itu adalah dari laba usaha atau keuntungan usaha gitu. Nah, untuk mengontrol ataupun mengetahui berapa besarnya pajak yang bakal diterima, pemerintah bisa mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan kayak gitu ya. Oh, ini perusahaan A labanya segini. Berarti menurut hitung-hitungan harusnya pajaknya segini kayak gitu. Itu pemerintah ya. Berikutnya karyawan perusahaan. Kepentingannya apa, Kak? Ah, bentar sebelum ke sana. Kak, tadi bukannya manajer itu kan karyawan juga, Kak?
kok sekarang ada karyawan perusahaan dia sebagai eksternal. Nah, gini teman-teman. Tadi intinya kalau seandainya karyawan itu dia mengambil keputusan dari apa yang ada dari data laporan keuangan atau data akuntansi, maka karyawan itu dianggap manajer. Nah, manajer ini adalah internal gitu kan. Tapi kalau karyawan itu adalah karyawan yang tidak ada kaitannya dengan pengambilan keputusan dari laporan keuangan, maka itu dianggap sebagai karyawan perusahaan yang berada di eksternal. Pengguna eksternal informasi akuntansi. Kayak misalkan kakak nih sebagai karyawan di ruang guru. Kakak pingin tahu misalkan nih, keuangan ruang guru kayak gimana ya. Tapi kakak nggak mengambil keputusan dari situ. Oh, ini karena ruang guru untung terus, ya udah kita investasi di produk atau di perusahaan lain. Kan enggak kan? Kakak nggak punya keputusan kayak gitu, nggak punya kewenangan kayak gitu. Kakak cuma pingin tahu, oh kalau kerja di ruang guru tuh masih prospektif nggak sih ke depannya, nah kayak gitu. Itu yang dimaksud karyawan perusahaan. Jadi karyawan perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan pengambilan keputusan perusahaan. Ya, jadi kepentingannya tadi untuk mengetahui prospek bekerja gitu ya, prospek bekerja di perusahaan tuh dalam jangka panjang itu masih oke apa enggak sih kita kerja di situ gitu. Tapi kalau misalnya aduh nih rugi mulu nih perusahaan udah 4 tahun rugi terus. Nah, kamu harus memikirkan untuk ya udah deh kita cari perusahaan lain buat kerja kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah masyarakat umum. Nah, masyarakat umum kepentingannya emang ada juga Kak, ada. Meskipun ini enggak secara keseluruhan sih ya. Nah, masyarakat umum itu penting sebetulnya untuk mengetahui program sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Kan ada yang namanya CSR ya teman-teman. CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, itu setiap perusahaan itu punya program CSR. Nah, yang bisa mengawasi siapa? Salah satunya adalah masyarakat umum tadi. Masyarakat bisa tahu nih, oh ternyata perusahaan ini CSR-nya sekian rupiah, programnya ini. Nah, itu bisa diketahui dari laporan keuangan. Meskipun nggak detail sih, jadi seenggaknya masyarakat tuh bisa tahu, oh perusahaan ini punya program CSR. Perusahaan ini enggak, perusahaan ini punya CSR-nya sekian rupiah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi untuk mengawasi lah ya, bisa kita katakan ya, mengawasi program kewajiban sosial dari perusahaan gitu ya. Oke gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah 5 pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Ini cuma resumenya aja sih ya. Ada investor, ada kreditur, ada pemerintah, ada karyawan perusahaan, ada juga masyarakat umum ya. Oke. Nah berikutnya, jadi kita simpulkan ya teman-teman ya sebelum masuk ke soal. Jadi kakak juga punya soal untuk mengetes apakah kalian sudah paham atau belum dengan apa yang kakak sampaikan. Nah, jadi kesimpulannya dari apa yang tadi kakak sampaikan, kurang lebih ada 20 menit ya kakak berbicara. Pengguna informasi akuntansi itu ada 2 teman-teman. Ada internal, bentar ya kakak ganti tintanya dulu, oke. Ada internal, ada eksternal gitu kan. Nah, internal itu intinya dia bakal mengambil keputusan dari informasi akuntansi yang dia dapat. Dia dapat laporan keuangan, kemudian dia mengambil keputusan usaha gitu kan ya di perusahaan dia, maka itu dianggap sebagai pengguna internal informasi akuntansi. Mungkin ada yang nanya, Kak, kalau gitu pemilik usaha itu masuk internal atau eksternal? Tergantung, karena pemilik itu bisa jadi investor, teman-teman. Nah, jadi kalau pemiliknya adalah pemilik usaha kecil, kayak misalkan warung kelontong atau warung nasi padang, itu sih harusnya si pemilik itu dianggap sebagai internal. Tapi kalau pemilik dalam artian pemilik saham, karena kan pemilik saham itu diakui juga pemilik perusahaan ya teman-teman, maka itu diakui sebagai investor gitu. Yang mana itu dianggap sebagai eksternal gitu. Kecuali nanti misalkan si investor ini dia juga punya jabatan di dalam perusahaan, kayak misalkan dia jadi direktur. Nah, itu berarti masuk ke internal kayak gitu ya, teman-teman. Jadi jadi gini aja sudut pandangnya. Apakah dia punya kewenangan untuk mengambil kebijakan di dalam perusahaan terkait laporan keuangan tadi atau tidak? Kalau iya berarti internal, kalau enggak berarti eksternal gitu aja. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau internal ini ada manajer, apapun level manajernya bisa top,
middle atau lower bisa CEO, direktur ya untuk yang top gitu. Kalau yang middle bisa direktur, bisa manajer yang spesifik. Kalau yang lower itu bisa jadi mandor gitu ya, supervisor gitu. Untuk yang eksternal ada investor, ada kreditur, ada pemerintah, ada karyawan perusahaan, dan ada juga masyarakat. Oke teman-teman, itu ya pembahasan kita, ini baru materinya. Nah sekarang kita masuk ke kuis. Kakak punya 5 kuis ya. Jadi kita nanti akan coba kemampuan kita masing-masing. Apakah connect atau enggak dengan tadi yang apa kakak sampaikan ya. Oke, kita mulai dari kuis yang pertama. Jadi nanti kamu boleh jawab. Boleh bisa komen nggak sih di aplikasi? Harusnya bisa ya. Kalau lagi live biasanya bisa ya. Ya bolehlah nanti kalau misalkan mau komen-komen di situ jawabannya apa untuk kuis yang pertama ini. Atau misalkan kamu jawab dalam hati juga boleh ya. Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama, pemakai informasi akuntansi yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha agar ia dapat menganalisis keuntungan yang didapatkan dari modal yang ditanamkan. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Jangan sampai salah. Kata kuncinya di sini dia tuh mau ngelihat perkembangan perusahaan. Dan dia pengen tahu nih, dia mau menganalisis berapa sih keuntungan yang didapatkan dari modal yang ditanamkan. Oke, udah tahu jawabannya? Siapa yang jawab manajer? Ada? Wah, sayang sekali ya. Yang tepat adalah investor. Kata kuncinya di sini ya teman-teman ya. Dia kan mau menanamkan modal. Bukan mau sih, dia udah ya konteksnya ya. Dia menanamkan modal yang ditanamkan di suatu perusahaan. Dia mau analisis kira-kira keuntungannya berapa gitu. Nanti dia bisa memutuskan apakah lanjut invest atau enggak, atau mau menambah investasi atau mengurangi investasi kayak gitu ya. Jadi ini ya jawabannya adalah yang B. Oke. Berikutnya. Selamat ya yang jawab B ya. Oke, berikutnya nih teman-teman. Silakan sambil dibaca dulu ya. Kalian boleh baca dulu kemudian dicoba ya. Silakan dicoba. Oke, kakak kasih ininya ya. Kita kasih atau kita cari kata-kata kuncinya di sini. Pengguna akuntansi ini membutuhkan data keuangan agar dapat menganalisa kebijakan apa yang tepat bagi perusahaan. Ini nih kakak tandain nih, kebijakan yang tepat bagi perusahaan. Oke, kayaknya udah ada yang bisa jawab ini harusnya. Jawabannya apa? Investor. Wah, bukan. Jawabannya adalah manajer ya. Teman-teman ingat lagi, ini berarti dia tuh internal ya, karena dia itu ingin menganalisis. Ini bukan menganalisa ya teman-teman, maaf ya, harusnya menganalisis ya. Kalau menganalisa tuh nggak baku, menganalisis kebijakan. Nah itu teman. Menganalisis kebijakan bagi perusahaan, itu berarti manajer ya, dia mengambil keputusan dari situ. Oke, berikutnya kuis yang ketiga. Ini gampang-gampang susah sih sebetulnya. Ayo, silakan dicoba dulu. Oke, kakak coba garis bawahi poin-poin pentingnya ya. Suatu perusahaan memiliki total kewajiban tuh utang ya teman-teman ya, 125 juta. Dan ekuitas tuh modal teman-teman. Ya, ekuitas tuh modal. Ini tadi utang ya, utang. Jangan pakai H, pakai U, utang, itu yang benar ya. Oke. Berdasarkan perhitungan besarnya debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu berarti utang dibagi modal. Debt to equity ratio gitu. Utang dibagi modal itu rasionya berapa gitu. Berdasarkan informasi tersebut, pihak yang membutuhkan data tersebut adalah siapa? Oke, ada yang udah bisa jawab? Apakah investor, manajer, debitur, kreditur, atau pemerintah? Jawabannya adalah kreditur ya. Kreditur atau pihak yang meminjamkan uangnya ke perusahaan. Ini salah satu analisis laporan keuangan ya teman-teman. Ada yang namanya debt to equity ratio. Jadi dari rasio ini nanti ketahuan kemampuan bayar utang perusahaan. Kalau rasionya makin gede itu makin buruk. Karena kan debt to equity. Jadi utang dibagi
modal. Kalau nilainya makin gede berarti nanti makin seimbang antara debt sama equity-nya, antara utang sama modalnya. Tapi kalau semakin kecil tuh makin bagus. Jadi modalnya makin gede. Sehingga nanti si kreditur itu punya jaminan. Oh, berarti dia bisa bayar bayar utang karena modal dia masih bisa menutupi utangnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, makanya pihak yang membutuhkan informasi ini adalah kreditur. Kreditur ingin tahu kemampuan bayar utang perusahaan kayak gimana. Oke ya teman-teman, itu untuk kuis nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kuis yang keempat. Kuis yang keempat. Nah, ini harusnya udah bisa jawab ya teman-teman tadi. Soalnya paling terakhir ya kakak sampaikan. Sebuah perusahaan yang sudah go public itu apa sih kak? Oke, go public itu perusahaannya sudah terbuka. Teman-teman pernah nggak sih kalian ngelihat nama PT, nama perusahaan yang belakangnya ada TBK-nya? Pernah nggak ngelihat? Misalkan PT Jaya Selalu.tbk. Belakangnya TBK. Nah, TBK itu artinya terbuka. Dalam istilah bahasa Inggrisnya go public. Artinya apa? Saham perusahaan itu sudah diperjualbelikan secara umum di pasar modal. Nah, itu ada TBK. Gitu. Kayak misalkan contohnya apa kak? Contohnya banyak ya teman-teman. Ada kalau BUMN nih, kita misalnya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, banyak. Nanti kamu bisa searching ya lebih spesifik lagi karena waktunya terbatas. Perusahaan-perusahaan yang go public, yang listing, yang ada namanya di pasar modal. Nah, itu semuanya go public istilahnya. Pokoknya kalau belakangnya ada TBK itu adalah go public ya. Nah, langsung aja kita lanjut lagi. Mengeluarkan CSR, Corporate Social Responsibility, sebesar 200 juta rupiah. Data tersebut diketahui melalui laporan keuangan perusahaan melalui website pasar modal. Pihak yang memerlukan informasi ini lebih khususnya siapa teman-teman? Yang tadi kakak sampaikan ya. Jawabannya adalah, nah kayaknya udah pada bener ya kalau ini ya, jawabannya adalah masyarakat gitu. Jadi memang pemerintah pasti perlu ya, investor juga pasti perlu, tapi istilahnya yang paling perlu untuk pengawasan itu ya, mengawasi jalannya program ini adalah masyarakat secara umum. Oke, gitu ya teman-teman. Terakhir nih yang kelima. Ada yang komen. Oke, kuis yang kelima. Kuis yang kelima, Pak Amran bertugas untuk menganalisis laporan keuangan internal di Badan Pemeriksaan Keuangan. Dilihat dari bidang dan profesinya, pekerjaan yang dilakukan Pak Amran adalah titik-titik. Kak, ini kan nggak dibahas kak tadi, nggak ada pembahasan ini. Oke teman-teman, memang pembahasannya tidak kita lakukan sekarang ya, karena ini adalah sebagai pemacu kalian untuk belajar di aplikasi Ruang Guru. Karena soal ini akan kalian dapatkan nanti jawabannya ya di, oh udah habis nih waktunya nih. Ya. Di sorry ya, ini alarm bunyi ya. Oke, jadi informasinya akan kalian dapatkan di journey berikutnya atau subtopik berikutnya, yakni tentang ini ya. Jadi ada bidang ilmu akuntansi ya, dan juga profesi dan etika profesi akuntansi. Makanya untuk mengetahui soal yang tadi nih, yang ini mana tadi yang kelima, kamu harus belajar dulu ya. Itu teman-teman, jadi karena waktunya sudah habis, alarm sudah bunyi ya, ini berarti tandanya selesai kakak mengajar. Jadi kakak akan kembalikan lagi ke Kak Grace sebagai pembawa acara gitu ya. Oke teman-teman, kakak izin untuk stop sharing ya, boleh ya sekarang ya, kita stop sharing.